Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Estetika dan Humanisme dengan tema Psikologi Humanistik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solidin Hadi, NIM 220401010027, kelas IT 201, Prodi Informatika. Adapun tab- konten-konten yang akan kita bahas, yang pertama pengertian, yang kedua asumsi dalam psikologi humanistik, yang ketiga tokoh yang berpengaruh, yang keempat limitasi psikologi humanistik, dan yang terakhir adalah penutup. Apa itu psikologi humanistik? Psikologi humanistik adalah salah satu pendekatan dalam ilmu psikologi yang memandang manusia sebagai individu yang utuh, mengaktualisasikan dirinya. Aliran humanistik lahir pada akhir tahun 1950 sebagai bentuk respon atau reaksi dari pengembangan pendekatan psikoanalis dan juga be- behavioristik. Humanistik hadir menolak asumsi dari pendekatan psikodinamika yang menekankan pada ketidaksadaran dan hal nalurilah yang mempengaruhi seseorang dalam bertindak dan berperilaku. Begitu pula dengan pendekatan behavioristik yang fokus pada penguatan stimulus maupun respon dalam berperilaku yang dianggap tidak manusiawi karena menggunakan hewan dalam penelitiannya. Manusia memiliki kehendak bebas atau free will untuk bergerak. Psikologi humanistik memandang individu pada hakikatnya memiliki potensi dan mampu memaksimalkan dirinya. Hal ini didasarkan dari latar belakang pendekatan psikologi humanistik yang didasari prinsip eksistensialisme, di mana individu memiliki kehendak bebas atau free will untuk menjalani kehidupannya dan mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Setiap manusia itu unik dan memiliki potensi. Psikologi humanistik meyakini bahwa setiap individu atau manusia memiliki keinginan dan dorongan untuk membuat dirinya menjadi lebih baik. Asas ini lahir sebagai nilai yang positif dan fokus pada nilai-nilai kemanusiaan, bahwa pada dasarnya setiap individu memiliki potensi dalam dirinya. Individu memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan dirinya. Asumsi berikutnya menganggap bahwa setiap individu memiliki dasar kebutuhan di dalam hidupnya. Kebutuhan ini mendorong pada aktualisasi diri yang menyangkut pada pertumbuhan psikologis, pemenuhan, dan kepuasan diri dalam hidup sebagai dasar motif manusia. Kondisi yang tidak mampu mengaktualisasikan dirinya yang terkadang menjadi hambatan dalam kepuasan hidup di dalam diri individu. Abraham Maslow merupakan tokoh yang dikenal sebagai bapak psikologi humanistik. Menurut Maslow, setiap individu memiliki kecenderungan bawaan untuk mengaktualisasikan dirinya yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada di dalam diri individu tersebut. Menurut Maslow, kegagalan untuk dapat memenuhi hierarki kebutuhan dapat membuat individu berada pada kondisi yang tidak memuaskan, hingga mengarah pada munculnya berbagai hambatan dan gangguan. Abraham Maslow membagi kebutuhan individu atas 5 kebutuhan, diantaranya yang pertama, kebutuhan fisiologis, yang kedua, kebutuhan akan rasa aman, yang ketiga, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan untuk dapat mengaktualisasikan diri.
Abraham Maslow adalah tokoh yang berpengaruh dalam psikologi humanistik. Ini adalah segitiga segitiga yang menurut Abraham Maslow tersebut. Yang pertama adalah fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan kesehatan tubuh. Kebutuhan fisiologis mencakup hal-hal seperti makanan dan minuman yang memiliki asupan nutrisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat yang penting untuk tubuh. Istirahat dan tidur memiliki waktu yang cukup untuk istirahat dan tidur yang berkualitas. Pakaian memiliki pakaian yang cukup untuk melindungi tubuh dari cuaca dan lingkungan. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman adalah kebutuhan psikologis yang menjadi bagian dari hierarki kebutuhan manusia. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, individu akan merasa perlu untuk mencari rasa aman dan kestabilannya dalam hidupnya. Kehidupan akan rasa aman mencakup beberapa aspek. Keamanan, contohnya keamanan fisik, keamanan finansial, keamanan lingkungan, emosional, dan da- keaman, dan keamanan pekerjaan. Yang ketiga, sosial. Yang yang keempat, penghargaan. Yang kelima, aktualisasi diri. Karl Roach. Karl Roach atau yang bernama lengkap Karl Ransom Roach merupakan tokoh yang memberikan pengaruh besar pada psikologi humanistik. Sebagai seorang tokoh psikologi humanistik, Rogers berpendapat bahwa setiap individu memiliki potensi dan kemampuan untuk memahami dirinya hingga dapat berfungsi seutuhnya atau fully functioning dan mencapai aktualisasi diri. Hal ini dijelaskan dengan terjadinya congruence atau kondisi di mana konsep diri ideal dan diri sebenarnya menjadi konsep diri yang utuh dan terintegrasi. Sedang in incongruence adalah situasi terjadinya ketidakcocokan antara konsep diri ideal dan diri sebenarnya yang dapat memicu terjadinya hambatan pada diri individu tersebut. Setiap individu yang mampu untuk mengembangkan dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya adalah bentuk dari aktualisasi diri. Rogers juga mengembangkan perihal konsep diri ideal atau ideal self dan konsep diri sebenarnya atau real self yang terkadang menjadi salah satu hambatan bagi individu untuk mencapai aktualisasi atas dirinya. Psikologi humanistik hadir memberikan banyak warna dalam pengembangan ilmu psikologi. Psikologi humanistik mendorong seseorang untuk mampu melihat potensi atas dirinya hingga mendorong individu untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kendati kebermanfaatannya yang dapat dirasakan dengan baik oleh berbagai pihak, psikologi humanistik tetap memberi
memiliki kekurangan atau batasan. Salah satu batasan dan kritikan terhadap psikologi humanistik ialah bagaimana psikologi humanistik menggunakan pengalaman subjektif dari individu sebagai acuan. Hal ini tersebut dianggap sebagai sesuatu yang sulit untuk diukur secara objektif. Pengumpulan data yang digunakan dalam psikologi humanistik yang didasarkan pada data kualitatif menjadi tantangan tersendiri untuk dapat dilakukan pembuktian secara empiris. Kesimpulan, humanisme adalah salah satu aliran psikologis yang fokus pada pemahaman dan penghormatan terhadap potensi dan keunikan manusia. Berikut adalah beberapa hal yang berkaitan dengan psikologi humanistik. Satu, fokus pada pengalaman subjektif. Humanisme menekankan pentingnya memahami pengalaman subjektif individu. Dua, pertumbuhan dan pengembangan pribadi. Humanisme menekankan pada aspek-aspek yang positif dari manusia dan menaruh perhatian pada pertumbuhan dan pengembangan pribadi. Konsep yang ketiga, konsep diri. Humanisme menekankan pentingnya konsep diri atau pandangan seseorang tentang dirinya sendiri. Konsep diri yang positif dan sehat dianggap penting dalam mencapai pertumbuhan pribadi yang optimal. Empati dan pengertian. Humanisme menekankan pentingnya memahami dan menyimak dengan empati terhadap pengalaman dan perasaan orang lain. Kebebasan dan otonomi. Humanisme menganggap bahwa manusia memiliki kebebasan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan-pilihan tersebut. Yang keenam, hubungan terapeutik dalam fisioterapi humanistik. Hubungan antara klien dan terapis dianggap sangat penting. Yang ketujuh, penekanan pada kekuatan dan potensi. Humanisme menekankan pada kekuatan dan potensi individu untuk tumbuh, belajar, dan terus berkembang. Yang terakhir, penerapan dalam pendidikan dan terapi. Pendekatan humanistik banyak diterapkan dalam bidang pendidikan dan terapi. Sekarang kita telah sama-sama mengenal psikologi humanistik. Dari psikologi humanistik, kita diajak untuk belajar lebih menerima diri sendiri dan meyakini potensi yang ada pada diri kita. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.